Oke, jadi ada berapa tadi di dalam bentuk-bentuk komunikasi pemasaran? Yang pertama tadi apa? Advertising, Bu. Advertising. Terus apa lagi? Sales promotion. Apa lagi? Terus public relation, Public relation. Terus satu direct lagi? marketing, Satu lagi? direct marketing, Direct marketing itu bisa. Terus apa lagi? Nih, personal, personal selling ya. personal selling, Bu. Iya, Oh, Bu. jangan lupa ya. Itu. Oke. Itu bentuk-bentuk komunikasi pemasaran. Direct marketing itu sebenarnya sama kayak personal selling sih. Jadi itu nggak kita masukkan ya, karena hampir mirip-mirip gitu loh. Seperti itu. Oke. Kemudian ini apa variabel-variabel yang akan bisa memengaruhi komunikasi pemasaran global. Gitu. Tadi seperti saya sampaikan di depan, bahwa ketika kita sudah mulai masuk ke lintas negara, gitu ya, maka komunikasi pemasaran itu akan berhadapan dengan yang namanya pertama budaya atau culture ya dari setiap negara. Setiap negara pasti punya budayanya sendiri-sendiri. Nggak usah beda negara itu, beda daerah aja di Indonesia ada berapa provinsi gitu ya. Itu kan budayanya sudah beda-beda gitu. Nah, apalagi ini lintas negara gitu. Makanya di sini budaya itu menjadi satu variabel yang sangat mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Apa yang ada di dalam budaya yang harus diperhatikan oleh para pemasar di sini yaitu ada simbol-simbol yang perlu kita tahu gitu ya. Jadi ada simbol-simbol di setiap negara yang bisa jadi itu misalkan ada simbol terhadap ke, ke masalah apa nilai-nilai atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat di negara tersebut gitu ya. Kemudian terkait juga dengan kelompok-kelompok masyarakat, yaitu yang yang membentuk adanya budaya tadi, gitu ya. Dan nilai itu salah, itu typo ya, bukan. Ini nils, ini atau maksudnya ini nilai ya. Terus kemudian juga ada media. Nah, kita tahu bahwa perkembangan media itu sangat dipengaruhi oleh perubahan struktural dan regulasi, ya, aturan-aturan. Dan itu menyangkut industri media di setiap negara. Jadi ketika ada perubahan secara struktural dan juga regulasi, nah maka di sini akan menyebabkan setiap negara itu juga punya aturan yang beda-beda ya terhadap penyebaran informasi melalui media. Misalkan di negara A gitu ya, informasi itu tidak boleh ada unsur yang berkaitan dengan masalah menggunakan hewan-hewan misalkan gitu ya kan ada yang perlindungan satwa gitu ya, nah itu bersih dari itu gitu, nah seperti itu gitu. Nah itu berkaitan dengan apa yang menjadi aturan di setiap negara ya. Berikutnya kita bahas tentang ini ya, jadi udah masuk ke strategi ya, strategi perusahaan untuk menentukan bagaimana bauran promosi atau promotion mix. Promotion mix yang tadi kita udah bahas ya, yang ada personal selling, yang ada advertising, ada apa public relation ya. Itu menjadi strategi perusahaan apa yang bisa dibuat strateginya oleh perusahaan untuk menentukan bauran promosi yang mana yang mau dipakai gitu ya. Ada dua di sini ya, ada dua terkait dengan memutuskan bauran promosi ini. Strategi perusahaan itu bisa dengan yang namanya push strategi dan pull strategi. Nah, push strategi itu artinya di sini menggunakan satuan penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran pemasaran ya. Nah, push strategi ini penekanannya itu kepada saluran pemasaran yang digunakan supaya mereka menjual lebih banyak gitu. Jadi penyebaran informasinya tuh ke banyak channel, istilahnya gitu. Jadi menggunakan saluran pemasaran yang banyak.
Bisa misalkan mau lewat advertising kah, lewat promosi kah, misalkan ya promosi penjualan atau melalui personal selling gitu. Jadi itu penyebarannya, salurannya banyak yang dipakai gitu ya. Nah, itu ketika perusahaan menerapkan dengan push strategi. Ya, biasanya push strategi ini digunakan ketika produk itu adalah produk yang baru, yang orang nggak tahu, orang belum banyak tahu, ya, baru di launching atau baru diluncurkan produknya. Nah, itu perusahaan umumnya menggunakan push strategi, gitu ya. Lalu ada pull strategi. Nah, pull strategi ini tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran terhadap periklanan dan promosi untuk meningkatkan permintaan pelanggan. Nah, kalau berhasil, maka pelanggan akan meningkatkan pembelian melalui saluran pemasaran yang ada, gitu ya. Jadi kalau pull strategi ini ada biaya khusus gitu ya, biaya khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk promosi dan iklan ya, lebih kepada iklan, promosi gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan permintaan dari pelanggan atau meningkatkan penjualan. Itu dengan dua strategi ini ya. Jadi kalau misalkan sekarang tujuannya untuk meningkatkan permintaan pelanggan, ya gunakan advertising, periklanan, dan promosi penjualan gitu ya. Nah, kalau push strategi ini hanya nge-push aja gitu ya, mendorong produk-produk itu ada, diketahui ya di bisa ditemui gitu di banyak saluran pemasaran gitu, di banyak channel seperti itu. Nah, ini gambarannya push and pull strategi. Nah, push strategi itu biasanya saluran pemasarannya itu dari pabrik ya, dari pemanufaktur, dari yang memproduksi, lalu ke pedagang grosir misalkan, atau bisa dari pedagang grosir atau distributor itu lalu diteruskan ke pengecer dan baru ke konsumen. Nah, kalau pull strategi gitu ya, dari si pemanufaktur atau yang memproduksi itu bisa langsung ke konsumen. Kenapa tadi ya, melalui iklan tadi gitu, pasang iklan dengan apa gitu ya, promosi. Nah, sehingga dari konsumen ini dia akan mencari produk itu ke pengecer. Nah, pengecer itu dari mana dapat barangnya? Dari pedagang grosir ya. Nah, pedagang grosir dapat mintanya ke pemanufaktur. Jadi perbedaannya begitu. Bisa dilihat ya di sini ya dari panahnya. Jadi kalau pull itu berarti kita narik gitu loh. Konsumen itu ditarik, intinya gitu. Tapi kalau push itu didorong. Kita yang mendorong si saluran-saluran ini ya untuk menawarkan produk itu untuk sampai ke konsumen. Nah, itu kan ada garis dua, ada garis yang putus-putus, ada garis yang penuh. Nah, kalau garis yang penuh, tanda panah yang penuh sama tanda panah yang putus-putus ya. Tanda panah yang penuh itu menunjukkan aliran stimulasi permintaan. Jadi ada permintaan-permintaan di sini ya, ada aluran stimulasi permintaan. Nah, yang putus-putus itu adalah aliran promosinya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau yang full strategi, aliran promosinya itu adalah produsen, dari produsen atau pemanufaktur langsung ke konsumennya. Baru ada stimulasi permintaannya. Kalau push strategi ini jalan bersamaan gitu. Ketika ada aliran stimulasi, ada aliran promosi antar dari pemanufaktur ke pedagang grosir, maka di situ akan ada aliran stimulasi permintaan dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa diikutin ya. Jadi jelas ya, kalau kalau nanti ada pertanyaan bagaimana strategi perusahaan dengan menggunakan push strategi dan pull strategi itu bisa dibedakan ya. Jadi bisa dijelaskan. Oke. Nah, ini sekarang kita perlu tahu juga ya, ada isu-isu khusus di dalam komunikasi pemasaran global. Ya, yang utama tadi adalah kan budaya. Nah, budaya itu selalu berkaitan juga dengan bahasa yang digunakan, gitu ya. Nah, perbedaan bahasa ini juga menjadi isu penting di dalam komunikasi pemasaran global.
ya, terutama misalkan penerjemahan terhadap suatu merek atau slogan iklan gitu ya ke dalam bahasa negara tujuan. Ya, itu kalau dia tidak tepat gitu ya, itu akan menjadi masalah gitu ketika penyampaiannya dengan tidak benar. Ya, karena makna atau arti dari satu kata misalkan gitu ya, itu punya nilai yang berbeda di setiap negara. Maksudnya seperti itu. Kemudian isu berikutnya adalah ketersediaan media. Nah, ini juga menjadi isu khusus ya dalam komunikasi pemasaran global. Ketersediaan media ini juga penting, mengingat media itu adalah salah satu yang bisa memfasilitasi komunikasi pemasaran. Ya, media, mau media online, media elektronik, media cetak, misalkan gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan, ya. Lalu isu khusus lagi ada kendali pemerintah. Nah, artinya di sini berkaitan dengan regulasi. Ya, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara itu bisa berkaitan dengan penggunaan media. Jadi misalkan ada negara yang membatasi gitu ya, tidak boleh menggunakan papan reklame misalkan gitu. Ya, nggak boleh misalkan. Atau hanya bisa dengan menggunakan email misalkan gitu ya, atau media online gitu. Nah, itu juga kan menjadi isu yang perlu diperhatikan ya di dalam komunikasi pemasaran global gitu. Ya, jadi ini terkait dengan kebijakan atau kendali pemerintah gitu ya terhadap penggunaan media, pesan yang akan disampaikan, atau aturan ketika misalkan mau pasang iklan di mana gitu kan ada anggaran periklanan yang itu sudah diatur gitu ya. Terus juga ada kepentingan-kepentingan dari agen periklanan atau agensi ya, agensi iklannya gitu. Oke. Nah, lanjut dengan isu khusus ya, masih di isu khusus dalam komunikasi pemasaran yaitu ketersediaan agen iklan. Agen iklan ini ya secara jumlah dan juga kualitas di setiap negara itu juga kan beda-beda. Nah, negara maju bisa aja dia punya agen yang jumlahnya cukup banyak gitu dibandingkan dengan negara yang berkembang dan secara kualitas juga oke gitu ya, dan bukan agen-agen yang ecek-ecek gitu ya. Itu juga akan menjadi apa ya, tantangan juga gitu ya di dalam komunikasi pemasaran global gitu. Dan ketentuan promosi. Nah, di sini tidak semua kegiatan promosi itu bisa dilakukan sama di seluruh negara. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena tadi setiap negara tadi punya punya aturan-aturannya sendiri, ya, regulasinya sendiri, ada kendali pemerintah. Nah, makanya di situ eh, kegiatan promosi itu tidak bisa dilakukan sama di seluruh negara. Berarti di sini perlu para pemasar atau pelaku pemasaran internasional ini harus tahu nih regulasi-regulasi yang berlaku ya. Lalu terkait dengan bagaimana lingkungan sosialnya, budayanya gitu ya. Itu pasti akan sangat berbeda gitu satu negara dengan negara lainnya.